Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Caniago, mahasiswa Stikes Kuningan, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester 7. Di sini saya akan memaparkan hasil studi kasus pengolahan limbah padat B3 di PT Indofarma Tbk Bekasi sebagai salah satu syarat memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah pengolahan limbah industri dengan dosen pembimbing Ibu Bibit Nasrohatun Diniyah SKM MKes. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Apa sih pengolahan limbah B3 itu? Pengolahan limbah B3 itu adalah pengolahan bahan berbahaya dan beracun sebagai zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk-makhluk lain. Studi kasus yang saya ambil ini ada di PT Indofarma Tbk Bekasi, yang mana industri ini adalah industri penghasil sediaan variasi obat. Dan dia ini menghasilkan limbah padat toksik yang berpotensi mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Langsung saja kita membahas dari sumber dan jenis limbah padat yang dihasilkan oleh PT Indofarma Tbk Bekasi ini. Sumber limbahnya yang pertama itu ada pada proses produksi tablet granulasi kering, yang mana jenis limbahnya itu yang dihasilkan ada sisa kemasan, plastik, serbuk obat. Lalu yang kedua ada proses produksi beta-lactam. Itu sumbernya, dan jenis limbah yang dihasilkan adalah serbuk obat, plastik juga, sisa kemasan, kertas aluminium foil, botol gelas. Kemudian yang ketiga ada proses produksi sediaan salep, yang mana jenis limbahnya adalah sisa bahan baku, kain lap, bekas tiup, produk out of space, dan kemasannya, serta tinta, kemasan bekas tintanya juga. Lalu selanjutnya ada proses produksi sediaan cairan oral, yang mana jenisnya adalah botol plastik rusak, sisa kemasan plastik, produk out space juga, serta botolnya, dan kain kasa yang rusak. Lalu proses produksi sediaan sirup kering, ada pecahan botol kaca, produk out of space dan botolnya, sisa kemasannya, botol rusaknya, gelas rusaknya. Kemudian proses produksi sediaan injeksi, ada ampul atau vial pecahannya, ada sisa kemasannya, ada kain majun bekas, ada solvent, ada kemasan tinta, ada kain lap. Dari ipal farmasinya ada sludge ipal, dari inseneratornya ada abu insenerator, dari dust collector pasti debu yang dihasilkan oleh dust collector tersebut. Nah, lalu apa saja sih atau bagaimana sih pengolahan limbah padat di Tbk Bekasi PT Indofarma ini? Ada beberapa alur yang mereka lakukan, kalau tidak salah ada 11 alur. Yang pertama itu mereka melaluinya dengan proses reduksi. Ada dua program di proses reduksi ini. Yang pertama, program housekeeping dengan semboyan 5R. Kemudian ada pemisahan limbah padat B3 dan non B3 melalui dua tempat sampah dengan warna yang berbeda, yaitu merah untuk limbah B3 dan biru untuk limbah non B3-nya. Yang kedua adalah reuse. Reuse yang dilakukannya ini seperti memanfaatkan kembali. Yang dimanfaatkan kembali ini seperti drum bekas bahan kimia untuk pewadahan sementara si limbah cair B3-nya tersebut. Lalu yang ketiga ada pewadahan dan pengumpulan. Jadi pewadahan dan pengumpulan yang dilakukan PT Indofarma Tbk Bekasi ini dilakukan di masing-masing seksi penghasil sesuai dengan karakteristik limbah yang dihasilkan. Namun khusus yang limbah bagian produksi itu dikumpulkan pada suatu transit. Jadi sebelum pewadahan itu dilakukan in-plant treatment untuk plastik, sedangkan sesudah in-plant treatment itu dilakukan dengan drumnya itu ukurannya 200 liter. Yang keempat ada pengangkutan intern. Pengangkutan intern ini merupakan pengangkutan limbah padat B3 dari masing-masing sumber
ke tempat penyimpanan sementara. Nah, PT Indofarma Tbk ini, kalau limbahnya dalam jumlah kecil, mereka itu mengangkutnya itu dengan menggunakan lori. Tapi kalau misalkan sudah cukup lumayan besar dan banyak, mereka mengangkutnya dengan pick up, seperti itu. Lalu selanjutnya ada proses in-plant treatment atau pengolahan internal. Yang mana pengolahan internal di Tbk Indofarma ini adalah dengan menggunakan mesin dismill dan insenerator. Yang mana pengolahan limbah padat B3-nya itu sudah memenuhi regulasi, yaitu keputusan nomor 3 Bapedal /09/1995. Lalu yang selanjutnya ada pemanfaatan. Pemanfaatannya ini dilakukan dengan menjual kemasan sekunder bahan baku seperti drum kemasan bahan baku dan juga plastik serta aluminium foil yang telah mengalami pembersihan dulu pastinya kepada pihak ketiga melalui, dalam hal ini Indofarma melalui Kopama, Koperasi Pegawai Indofarma. Selanjutnya ada penyimpanan sementara. Nah, untuk penyimpanan sementara ini perlu ditinjau dari keputusan nomor 01-Bapedal/09/1995 yang mana berdasarkan keputusan ini ada beberapa hal. Yang pertama, pengemasan limbah B3, yang kedua, bangunan penyimpanan, yang ketiga, pelabelan dan simbol limbah B3, yang mana ketiga hal ini PT Tbk Indofarma ini sudah memenuhi keputusan yang berlaku, sudah memenuhi syarat. Lalu untuk yang selanjutnya ada pengangkutan ekstern. Ekstern merupakan pengangkutan limbah B3 dari PT Indofarma sendiri keluar atau kepada pihak ketiga, yang mana setelah pengangkutan ini, limbah B3 akan diolah secara offsite oleh PT PPLI Bogor. Jadi, Indofarma ini pihak ketiganya untuk mengolah secara eksternnya yaitu PT PPLI Bogor. Yang selanjutnya ada outplant treatment. PT Tbk ini menyerahkannya kepada pihak lain yang bersertifikasi oleh pemerintah sebagai pengolah dan pemusnahan limbah B3. Mereka menggunakan jasa pihak ketiga yaitu PT PPLI Bogor tadi itu. Lalu perizinan dan pengawasannya. Jadi PT Indofarma ini sebelum mereka memulai kegiatan pengelolaan limbahnya, mereka itu memproses permohonan perizinan itu pertama kepada KLH, kemudian ditembuskan kepada aparat desa tentang pelaksanaan kegiatan pengelolaan limbah yang mencakup izin lokasi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan yang terakhir pengolahan si limbah B3-nya tersebut. Alur yang terakhir yakni biaya. Jadi PT Indofarma Tbk Bekasi ini sudah mengeluarkan biaya yang memadai untuk pengelolaan, baik diperuntukkan untuk pengelolaan limbah B3 yang dilakukan secara in situ atau di dalam internalnya, maupun biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan dan pemusnahan yang dilakukan di luar lingkup perusahaan atau secara ex situ. Nah, lalu apa saja sih kekurangan serta solusi apa untuk pengolahan limbah padat B3 di PT Indofarma Tbk Bekasi ini? Sebenarnya, secara step by step, pengelolaan limbah padat B3 pada Indofarma Bekasi itu sudah sesuai dengan keputusan nomor 5/Bapedal/09/1995. Hanya saja ada di beberapa alur itu masih ada yang masih belum dilakukan dengan baik oleh PT ini. Apa aja sih? Yang pertama, PT Indofarma Tbk Bekasi belum memperhatikan kinerja alat pengolahan, dalam hal ini insenerator, agar DRE yang dihasilkan sesuai dengan baku mutu yang berlaku. DRE insenerator pada PT Indofarma ini hasilnya adalah 90,15%, sedangkan menurut peraturan yang berlaku itu standar baku mutunya adalah 99,99%. Jadi solusinya,
Diharapkan PT TBK Indofarma Bekasi ini lebih memperhatikan kembali kinerja alat pengolahan limbahnya, terutama insinerator, agar sesuai baku mutu dengan regulasi yang berlaku. Yang kedua, PT Indofarma TBK Bekasi ini masih kurang memperhatikan teknis pengolahan limbah padat B3-nya seperti pada aspek pemasangan simbol dan label. Pada aspek pemasangan simbol masih terdapat kekeliruan karena labelnya itu dipasang di bawah simbol, padahal seharusnya label itu dipasang di sebelah atas simbol. Ada gambarnya, nanti saya sediakan di sini. Lalu, jadi hal ini itu disebabkan karena sepertinya kecerobohan para pegawai sebenarnya. Nah, solusinya itu bisa pertama dengan memberikan beberapa peraturan atau sanksi yang tegas pada karyawan yang melakukan kecerobohan, dan juga sebisa mungkin melakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi si drum dan juga simbol serta labelnya agar tetap berada pada kondisi yang baik dan semestinya. Lalu kesalahan lainnya yaitu PT Indofarma TBK Bekasi masih meletakkan insinerator berdekatan dengan TPS B3. Jadi hal ini kan dikhawatirkan dapat menimbulkan terjadinya reaksi antara limbah B3 yang berada di TPS B3 yang diakibatkan dari aktivitas si insinerator itu sendiri. Jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, hal-hal yang membahayakan, diharapkan PT Indofarma TBK Bekasi bisa memindahkan letak insinerator agar tidak berdekatan dengan TPS B3-nya. Lalu, yang terakhir, apa saja sih metode penanganan limbah B3 yang baik untuk diterapkan? Ada tiga pengolahan B3. Yang pertama itu metode pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membubuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan tergantung dengan jenis dan kadar limbahnya. Proses pengolahan limbah B3 secara kimia yang umum dilakukan adalah stabilisasi dan solidifikasi. Stabilisasi atau solidifikasi ini adalah proses mengubah bentuk fisik atau senyawa kimia dengan menambahkan bahan pengikat atau pereaksi tertentu untuk memperkecil atau membatasi kelarutan, pergerakan, atau penyebaran daya racun limbah sebelum limbah itu dibuang. Metode yang kedua, ini adalah metode pengolahan secara fisik. Metode insinerasi atau pembakaran dapat diterapkan untuk memperkecil volume limbah. Pengolahan secara insinerasi bertujuan untuk menghancurkan senyawa limbah B3 yang terkandung di dalamnya menjadi senyawa yang tidak mengandung B3. Jadi Indofarma Bekasi ini menerapkan metode pengolahan secara fisik karena menggunakan metode insinerasi. Lalu lanjut ke metode selanjutnya, yaitu metode pengolahan secara biologi. Secara biologi ini ada dua, bioremediasi dan fitroremediasi. Bioremediasi ini adalah penggunaan bakteri dengan mikroorganisme lain untuk mendegradasi atau mengurai limbah B3. Sedangkan fitroremediasi adalah penggunaan tumbuhan untuk mengabsorpsi dan mengakumulasi bahan-bahan beracun dari tanah. Ya, mungkin itu pemaparan hasil analisis studi kasus pengolahan limbah padat B3 di PT Indofarma TBK Bekasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.